Uang 300.000 cukup buat apa? Beras gak ada, bumbu dapur habis, lauk pauk juga habis. Semua kebutuhan pangan habis secara bersamaan dan uang ini gak akan cukup. Bulan ini aku nggak bisa kasih lebih. Pabrik mengalami penurunan yang besar. Kamu harus bisa mengatur uang ini ya. Mas Bintang, kamu gak lupa kan biaya hidup kita semakin berat. Aku gak akan mungkin bisa mengatur uang ini. Kayla, kamu bisa kok. Aku percaya. Kamu beli aja kebutuhan yang paling penting untuk kita. Jangan beli yang gak penting dulu. Masalahnya, semua yang kita butuhkan itu habis, Mas. Uang ini gak banyak. Aku gak bisa mengatur uang ini. Bisa, kamu itu istri yang aku percayai. Kalau kebutuhan kita habis semua, kamu beli setengahnya aja, jangan langsung semua, supaya uang ini bisa tersisa untuk minggu yang lain. Aku akan mencoba mengatur uang ini, Mas. Aku akan berusaha semampu aku. Kamu pasti bisa. Aku sangat-sangat percaya sama kamu, Kayla. Aku mandi dulu ya. Besok kamu mulai belanja untuk kebutuhan kita. Ini benar-benar jumlah yang kecil. Kalau Mino kelaparan, aku harus apa? Ini sebuah kenyataan yang pahit buat aku. Aku nggak mau kalau hidupku semakin susah. Bu Jana, aku mau belanja kebutuhan rumah, Bu. Aku mau beras, telur, minyak sayur, penyedap rasa, sama jajanan Mino. Tunggu sebentar ya, Kayla. Saya ambil dulu barang-barang yang kamu sebutin tadi. Terima kasih Bu Jana, tapi aku belum bisa bayar hutang kemarin. Aku mau bayar belanjaan hari ini dulu. Gak apa-apa, Kayla. Bintang habis gajian ya? Kamu belanja sebanyak ini? Iya Bu, tapi gaji kali ini lebih sedikit lagi. Pabrik tempat Mas Bintang kerja mengalami penurunan drastis, jadi Mas Bintang gak bisa kasih aku uang sebanyak bulan kemarin. Sabar, kerja pabrik memang seperti itu. Tapi kalau bisa, Bintang cari kerja sampingan aja. Ya, hitung-hitung bantu pendapatan dari pabrik. Kalau soal itu, aku sama Mas Bintang belum ngobrol, soalnya Mas Bintang juga sibuk kerja, padahal pabriknya lagi ada masalah. Berarti semangat Bintang gak ada habisnya. Ibu, ayo kita pulang. Aku lapar, Ibu. Bentar ya Mino. Bu Jana, aku pulang dulu ya Bu. Aku harus masak buat pagi ini. Mari Bu. Hati-hati, Kayla. Padahal kerupuk di pabrik ini selalu banyak diminati. Tapi sekarang banyak kerupuk yang terbuang sia-sia. Gak ada yang mau memproduksi kerupuk dari pabrik ini. Iya, mana pabrik ini masih kecil kan, belum benar-benar berkembang. Sekarang malah mengalami penurunan pendapatan yang jatuh banget. Mana si bos gak ada pergerakan lagi. Gara-gara ini aku gak bisa kasih Kayla uang lebih. Dia pasti kebingungan mengatur uangnya kemarin. Bukan cuman Kayla, istriku juga sama, mana marah-marah lagi. Kira-kira apa alasan kerupuk ini gak berselera lagi di lidah masyarakat? Apa ada bahan berbeda yang digunakan? Gak ada, semua bahan sama kok. Kalau sama, kenapa harus terbuang sia-sia? Kerupuk ini kalau terjual semua bisa mengeluarkan uang yang cukup besar, Kalis. Bintang, ini pabrik kecil, apa yang kamu harapkan? Pabrik ini gak seperti pabrik di luaran sana. Kalau terus gini, Kayla bisa frustasi nih. Aku harus cari jalan keluar dari keadaan ini. Ikutlah, aku juga gak mau terjebak di pabrik ini. Sisa 100.000, padahal baru beberapa hari. Tapi aku sudah menghabiskan banyak uang. Bagaimana ini? Aku gak bisa mengatur keuangan dengan baik. Ibu, aku mau jajan boleh? Aku pengen beli permen kayak teman aku, Bu. Mino, maafin ibu ya. Ibu salah. Ibu gak bisa kasih apapun yang kamu mau. Uang ini harus ibu pakai untuk membeli makanan. Ibu pelit. Ibu gak sayang sama aku. Mino, maafin ibu nak. Ibu memang gak berguna. Seharusnya ibu sisihkan sedikit uang buat kamu. Ibu bodoh. Maafin ibu ya nak. Aku mau permen, Bu. Aku cuma mau uang 2.000. Ibu gak bisa kasih Mino. Uang ini harus ibu pakai untuk beli makanan nanti malam. Kalau uang ini terpakai sedikit, ibu gak akan bisa masak buat kamu. Mino, kenapa kamu gak ngerti? Kita miskin Mino, kita lagi kesulitan. Mino, ibu gak bermaksud marah sama kamu. Maafin ibu nak. Ibu galak, aku takut sama ibu.
Ibu gak galak, ibu cuma sedih Mino. Ibu merasa bersalah sama kamu. Jangan takut sama ibu ya. Kayla jarang makan, pipinya lebih tirus dari kemarin. Apa yang telah terjadi? Kenapa Kayla seperti memperlihatkan sikap yang tak biasa di hadapan aku? Kayla terlihat sering lelah dan kurang energi. Kayla, kamu gak makan, nanti minyak keras. Kamu makan sekarang ya. Gimana keadaan pabrik kamu Mas Bintang? Apa pabrik kamu sudah mengalami peningkatan lagi? Belum, kita semua sedang berusaha keras. Kamu tahulah, pabrik itu pabrik kecil. Kalau sudah mengalami penurunan besar, akan sulit untuk mengembangkannya. Ya kamu harus ada usaha yang lebih besar lagi Mas. Kalau terus gini, kita akan mati kelaparan. Aku butuh uang. Utang kita sudah banyak di Bujana. Aku gak punya pegangan lagi. Kalau kamu marah, aku kan udah kasih kamu uang 300.000. Masa udah habis hanya dalam waktu dekat? Aku udah bilang, aku gak bisa mengurus uang sebaik itu. Kamunya aja yang gak paham Mas. Lagi pula uang sedikit cukup buat apa Mas? 300.000 gak ada apa-apanya. Aku nggak akan nyerah Kayla. Aku akan lebih kerja keras lagi dalam bekerja. Aku janji. Janji aja terus. Aku gak tahan sama hidup kita Mas. Mino, apa yang terjadi sama ibu? Kenapa ibu jadi pemarah? Ibu memang sering marah-marah, Ayah. Kadang ibu juga suka nangis tiba-tiba. Ibu selalu minta maaf sama aku. Ibu selalu merasa bersalah. Ibu juga sering ngelamun, Ayah. Kayla, apa kamu kecewa sama aku? Aku lagi berusaha, Kayla. Tolong sabar sedikit. Aku juga nggak mau lihat kalian kesusahan gini. Kayla, kamu sakit. Badan kamu kurus banget. Bujana, apa aku boleh kasbon lagi? Aku gak punya uang Bu. Minum belum makan dari pagi. Bantu aku sekali lagi Bu. Ya Allah, kenapa baru bilang sekarang? Kalian gak makan berapa hari? Tunggu ya, saya ambilkan kebutuhan dapur untuk kalian. Ini kamu pakai aja, gak perlu kamu anggap hutang. Saya ikhlas kasih ini, jangan dijadiin beban pikiran. Saya gak akan tagih hutang-hutang itu, karena saya tahu keadaan kamu, Kayla. Bujana, aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tapi belanjaan ini satuin sama hutang kemarin aja. Aku gak mau dianggap sesulit itu oleh orang lain. Ya udah, kalau memang itu mau kamu, tapi saya benar-benar ikhlas. Gak apa-apa Bu, satuin aja hutangnya. Makasih ya Bu. Mino, kamu mau kue nggak? Tante bisa kasih kamu banyak makanan. Gak usah Tante, aku nggak lapar. Aku pulang ya Tante, permisi. Kayla terlihat sangat depresi. Kasihan mereka, hidup yang seharusnya tercukupi malah jadi beban besar yang tak ada solusinya. Aku merasa sangat putus asa. Mas Bintang memang berusaha keras, tapi dia gak pernah nunjukin hasil itu. Utang makanan semakin banyak. Aku bingung cara membayarnya. Aku gak punya uang. Ibu, lihat, Tante Jana kasih aku lollipop ini. Kata Tante Jana, aku boleh minta sepuasnya. Mino, ibu bersalah sama kamu. Ibu gak bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat kamu. Harusnya kamu hidup tercukupi, tapi ibu gak bisa kasih itu, Mino. Gak apa-apa ibu, yang penting ibu sama ayah selalu ada di samping aku. Enggak, kamu gak boleh tersenyum, Mino. Kita ini menderita. Ibu sakit hati lihat kamu terjun ke rumah yang salah. Seharusnya kamu seperti anak-anak yang lain, punya banyak mainan, hidup bahagia, uang jajan lancar, sama pakaian kamu bagus. Kamu harus marah, Mino. Kamu harus menyalahkan ibu. Ibu gak berguna, Mino. Ibu, jangan seperti ini. Aku takut lihat ibu. Sekarang ibu beda. Ibu lebih sering nangis, Bu. Kamu harus marah sama ibu, Mino. Kamu gak boleh sebaik ini. Ibu salah, Mino. Ibu salah besar sama kamu. Sakit, Bu. Jangan pegang pundak aku terlalu keras, Bu. Mino, pergi dari kamar ini. Ibu lagi pengen sendiri. Kamu jangan ganggu ketenangan ibu.
Ada yang berbeda dengan diriku sendiri. Aku nggak bisa menahan emosi aku. Bahkan aku juga sadar, aku lebih malas dari hari sebelumnya. Ada apa denganku? Bintang, istirahat aja. Kamu kelihatan banget capeknya. Jangan terlalu keras. Rezeki itu nggak akan salah tempat. Kalau memang sudah saatnya kita berubah seperti awal, pasti akan dipermudah. Kok bisa Kalis? Aku harus terus kerja keras demi Kayla sama Mino. Mereka selalu kelaparan karena aku. Kondisi ekonomi keluarga aku hancur banget Kalis. Bintang, setiap keluarga itu pernah mengalami penurunan ekonomi seperti kamu. Jadi, kasih waktu buat diri kamu istirahat. Uang gak akan kemana. Mereka pasti akan datang. Kamu gak perlu menyiksa diri sendiri seperti ini. Bro, masa sulit itu memang harus kita lalui. Tetapi cara kamu ini salah. Apanya yang salah? Aku ini kepala keluarga. Masa iya aku harus leha-leha? Yang ada Kayla makin bersikap aneh sama aku. Berubahnya sikap istri ketika ekonomi lagi menurun memang selalu terjadi. Gimana enggak coba, tangan yang dulu sering pegang uang gepokan, sekarang cuma pegang beberapa lembar aja. Ya pasti ngerasa beda lah. Iya, kamu bener Kalis. Kamu istirahat aja, kerupuk ini biar aku yang goreng. Kalau badan kamu udah agak seger, kamu gantiin posisi aku. Oh, siap. Nanti aku kesini lagi. Kasihan Bintang. Iya benar-benar banting tulang untuk keluarganya. Mas Bintang, aku merasa terpuruk. Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku mau pergi, Mas. Kamu bilang apa? Mau pergi? Terus gimana sama Mino? Apa kamu gak bisa nunggu aku sedikit lagi? Apa yang kamu pikirkan cuma uang? Mas, kamu juga nggak pernah mikirin aku sama Mino kan? Kalau kamu peduli sama aku juga Mino, kamu nggak terus kerja di pabrik itu. Kamu pasti berusaha cari kerjaan yang lain. Kayla, cukup. Kamu tahu gak sih? Aku juga berjuang mati-matian buat kalian berdua. Jangan pernah anggap sepele pekerjaan aku. Aku nggak pernah anggap kamu sepele, Mas. Aku cuma capek aja. Kamu nggak lihat perubahan dalam diri aku. Kamu nggak tahu kan seberapa depresi aku sampai marah-marah sama Mino, Mas. Aku selalu merasa bersalah sama Mino. Aku merasa paling asing di rumah ini. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu sampai depresi, Kayla. Jelas kamu nggak tahu, Mas. Kamu kan cuma sibuk sama pekerjaan kamu yang nggak ada jelasnya itu. Kayla, udah. Kamu keterlaluan sekali. Pekerjaan aku itu jelas. Hanya sedang berkendala saja. Udahlah, Mas. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Perubahan pada diri Kayla terlihat jelas sekali. Supaya nggak ada keributan seperti tadi, aku harus apa ya? Obat depresi. Sejak kapan kamu konsumsi obat ini? Kamu tahu kan, obat ini bahaya, Kayla. Aku butuh obat ini, Mas. Aku nggak bisa kalau aku nggak minum obat ini. Sini, Mas, obatnya. Aku harus minum secepatnya, Mas. Jawab aku dulu. Kapan kamu mulai minum obat ini? Oh ya, Ibu, kalian kenapa? Ayah sama ibu gak apa-apa, Mino. Kamu tidur lagi aja ya, Mas Bintang. Sini obatnya. Oke, aku jujur, Mas. Aku udah 1 bulan konsumsi obat ini. Aku gak bisa kalau obat ini habis. Dia penenang buat aku, Mas. Sekarang aku butuh obat ini. Kayla, kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Kalau keadaan kamu benar-benar kacau. Kalau aku cerita, aku takut nambah beban pikiran kamu, Mas. Kayla, semua ini salah aku. Maaf, aku memang suami yang tak berguna. Ini bukan salah kamu, Mas. Hanya saja keadaan kita memang harus seperti ini. Kita nggak bisa berbuat banyak, Mas. Dan aku yang bodoh. Cuma karena rasa cemas dan takut, aku sampai depresi, Mas. Kita ngobrol di ruang tamu ya. Mino, ayo ikut ayah sama ibu. Aku harus membuka komunikasi yang baik bersama Kayla. Dia depresi karena aku. Kayla, kita harus cari solusi yang benar-benar bisa membantu kita. Aku bakal cari kerja sampingan dan kamu bisa belajar mengatur keuangan ya. Iya, Mas. Tapi apa aku bisa mengatur uang, Mas? Kemarin aja udah habis dalam waktu beberapa hari. Kamu pasti bisa, Kayla. Aku bisa bantu kamu. Aku juga nggak akan cari 1 kerja sampingan. Mungkin 2 atau 3 pekerjaan.
Tapi rasa lelah kamu bertambah, Mas. Memangnya nggak masalah buat kamu? Nggak masalah, maaf soal kemarin ya. Mulai detik ini aku akan merubah hidup kita. Aku janji. Iya, Mas. Aku percaya sama kamu. Yeay, aku bisa beli permen banyak. Oh iya Mino, kamu bebas mau beli berapapun yang kamu mau. Aku yakin akan ada jalan di depan sana yang akan membawa keberuntungan buat aku dan keluarga kecilku. Mas Bintang, aku udah atur uang ini, jadi kamu nggak bisa beli rokok dulu. Hehehe, 200.000 buat beli kebutuhan pokok, 150 buat kebutuhan yang lain, 50 buat jajan Mino, sisanya aku mau tabung. Kamu atur aja, aku percaya sama kamu. Iya Mas, makasih ya. Sama-sama, makasih juga ya Kayla. Oh iya, aku berangkat kerja sampingan dulu ya, jaga rumah. Ini pekerjaan sampinganku. Uang hasil menyapu jalanan sangat membantu keadaan ekonomiku. Jadi aku dan Kayla tak perlu khawatir lagi. Situasi kemarin dapat aku jadikan pelajaran dan patokan untuk rasa bersyukur dalam hidup aku. Perlahan aku dan Kayla menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Meski tantangan ekonomi belum hilang sepenuhnya.